Episode 34. Selamat Beb peluk Aira pada Melinda yang baru saja selesai menggunting pita tanda pembukaan kafe terbarunya. Lo harus rajin kerja Ai, jangan sampai bangkrut gue. Canda Melinda terkekeh. Sejak nikah sama pengusaha kaya otak lu isinya uang mulu, cibir Aira. Emangnya dulu enggak? Iya, tapi sekarang malah lebih parah, canda Aira terkekeh membuat Melinda mencebik. Banyak yang memberikan selamat dan memuji makanan di kafe Melinda enak, itu semua berkat Aira, dia yang menjadi manajer untuk mengarahkan para pekerjanya. Konsep kafenya pun terkesan asri. Banyak pepohonan dan rumput hijau di luar membuat pengunjung bisa menikmati suasana sejuk. Kafe Melinda bukan hanya untuk kalangan atas, semua bisa menikmati karena mulai dari harga murah sampai mahal bisa ditemui di kafenya. Sayang, aku kesana dulu, bisik Bian ingin menyapa beberapa rekan bisnisnya. Melinda mengangguk patuh dan membiarkan suaminya sedangkan dia masih asik mengobrol dengan Aira. Sam datang mendekat pada kedua wanita cantik ini. Hai. Sapa Sam sopan membuat Melinda tersenyum menatap Aira. Apa Lin? Ucap Aira yang seakan tahu arti senyuman Melinda itu. Tiba-tiba perut gue nggak enak, pamit dulu ya. Alasan Melinda. Beb. Gue tahu lo, ucap Aira memegang tangan Melinda, dia tahu maksud sahabatnya ini. Sam orang baik, gue doain lo cepat move on. Gak selamanya lelaki itu seberangsek, dia bisik Melinda menggenggam tangan Aira untuk meyakinkan sahabatnya ini. Melinda berjalan pelan ke arah Bian yang sedang mengobrol dengan rekan bisnisnya. Bagus ya hasil kerja keras lo, puji Sam. Makasih, jawab Aira pelan. Gue beneran salut sama lo, bisa ngedekor ini semua padahal lo bukan lulusan seni lukis atau sejenis dekorasi gitu. Memangnya harus sekolah lukis atau sekolah seni bisa ngedekor? Pikiran lo dangkal banget, coba lo perhatiin orang WO. Anak buahnya nggak ada yang sekolah seni, bahkan nggak sekolah sama sekali ada. Tapi dia tahu cara pasang tenda, padahal itu butuh pemikiran biar jadi tenda yang bagus, tapi mereka semua punya skill sehingga tercipta sebuah dekorasi cantik. Jelas Aira dan diangguki Sam setuju. Tapi setidaknya ada pihak WO yang mengarahkan mereka jika ada yang kurang baik. Kalau lo siapa yang arahin? Hati gue. Hati gue yang ngarahin apapun keinginan gue. Hati lo bisa ngarahin gue nggak? Tanya Sam menatap Aira membuat tubuh Aira mendadak kaku. Gimana rasa makanannya? Tanya Aira mengalihkan pembicaraannya. Enak. Kokinya cukup handal, dia udah lama kerja di restoran terkenal tapi karena membuat satu kesalahan jadinya dipecat, cerita Aira. Terkadang satu kesalahan tak mampu menutupi 1000 kebaikan, jawab Sam membuat Aira sedikit tersindir. Sam sudah beberapa kali membantunya dan tapi karena pertemuan yang buruk membuat Aira tak bisa melupakannya. Aira tersenyum manis menatap Sam, gak semuanya berpendapat begitu. Mungkin saja kesalahannya sangat fatal sehingga dipecat. Kita tak boleh menghakimi seseorang Sam jika tanpa bukti, sahut Aira. Kenapa jadi berdebat masalah itu? Ulang dengan siapa? Mau aku antar? Tawar Sam. Jika kau tak keberatan, jawab Aira. Untuk perempuan secantik kamu tak ada kata keberatan, tiap hari pun aku mau. Gombal. Cebik Aira membuat Sam tertawa kecil. Di sudut ruangan Melinda dan Bian melihat kedekatan antara Sam dan Aira. Aku rasa cocok, yang ucap Bian. Dilihat saja Pi, jangan dipaksa. Jika Aira sudah merasa nyaman dengan Sam, aku yakin dia akan membuka dirinya. Semoga saja, agar Sam tak sendiri lagi. Aku yakin Sam mulai menyukai Aira, biarkan mereka pendekatan dulu, yang ujar Bian. Sah. Ucap para saksi yang menghadiri pernikahan Dani dan Bella. Setelah membaca doa beberapa tamu undangan pulang, Dani sengaja tak membuat pesta besar,
Hanya sebagian keluarga mamanya dan beberapa tetangga saja yang diundang Dani. Bella tersenyum licik. Karena dia bisa menikahi Dani dengan cara anak yang dikandungnya, apalagi sudah tak ada Clara yang merecoki hidup Dani, membuat Bella semakin leluasa. "Beb, gue denger Dani nikah lagi," ucap Aira pada Melinda yang sedang datang ke kafe bersama Bian dan Sam. "Gue nggak ngurus, Ai." "Biarin aja," jawab Melinda cuek. Dia memang sudah tak ingin lagi mendengar nama Dani, hatinya sudah tak ada lagi tersisa nama lelaki itu. "Udah move on lo," goda Aira menaikkan alisnya. "Udah lama." Lelaki kaya Dani sudah biasa gonta-ganti istri, udah kayak pakaian aja. Biarin aja dia bahagia sekarang, karena lambat laun pasti akan dapat karmanya. Sekarang Tuhan masih kasih dia kebahagiaan, lanjut Melinda sambil menghisap air mineralnya. Aira menganggukkan kepala setuju karena dia juga tahu karma itu pasti ada meskipun tidak sekarang. "Tapi gue senang banget lo Beb saat tahu elu hamil. Gue berharap Dani juga tahu," ucap Aira terkekeh kecil. "Sudah. Dia sudah tahu, aku sudah mengatakannya saat di kantor polisi." "Dia sepertinya nggak percaya gitu, tapi biarlah. Aku nggak ambil pusing," sahut Bian yang baru datang dan diikuti Sam. Kedua lelaki ini tadinya asik bercerita dengan temannya yang datang mampir ke kafe. "Ekspresinya gimana? Kenapa nggak lo fotoin sih bos?" ucap Aira. "Ngelihat mukanya aja malas." "Apalagi mau foto," jawab Bian ketus. Dia tak suka pada Dani karena pernah menyakiti Melinda. Tiba-tiba ponsel Melinda berbunyi membuat Melinda tercengang. Tak biasanya Om Bayu menghubunginya. Apa untuk urusan Clara, pikir Melinda. "Om Bayu?" gumamnya kecil. "Siapa yang?" tanya Bian penasaran, tak pernah dengar nama Om Bayu. "Om Bayu, papanya Clara," jawab Melinda pelan lalu mengangkat telepon. "Assalamualaikum Om," jawab Melinda sopan. Bagaimanapun perlakuan Clara padanya, dia harus tetap sopan pada Om Bayu yang pernah membesarkannya. "Maaf Om, kalau sekarang saya tidak bisa, sudah larut malam. Bagaimana kalau besok saja?" "Iya, masih di rumah lama kan Om? Insya Allah saya ke sana besok," ucap Melinda menutup ponselnya. "Papa Clara? Kenapa tiba-tiba dia menghubungi MU yang minta aku mengeluarkan Clara?" "Jangan harap." oceh Bian tak suka. "Kenapa tiba-tiba Papa Clara menghubungi Melinda? Untuk apa kalau bukan masalah Clara? Dia meminta bertemu sayang. Apa besok kamu ada waktu?" tanya balik Melinda. Untuk MU selalu ada waktu. Apalagi kamu bertemu dengan ayah dari musuh kita," jawab Bian menarik pinggang Melinda membuat Aira menatapnya iri. "Kenapa Ai, mau juga?" "Sam peluk." goda Bian membuat Aira memukul lengan suami sahabatnya ini. "Kok dipukul Ai, yang sakit?" rengek Bian manja pada Melinda membuat Sam ingin muntah melihat kelakuan bosnya ini. "Kenapa tingkahnya malah lebih memburuk Lin sejak menikah?" tanya Sam, tapi dihadiahi tatapan membunuh dari Bian. "Sayang, kondisikan mata MU, ingat aku sedang hamil." Ingat Melinda membuat Bian tak bisa berkutik, dia terlalu takut jika Melinda marah. Sam dan Aira tertawa bersamaan melihat tingkah takut Bian persis dengan kucing yang dipukul dengan lidi. Nyali Bian langsung menciut saat sang nyonya mulai buka suara.